man lam yuqbil 'ala Allahi bimulaqafatil ihsani kuyyida ilahi bisalasilil imtihani. Barang siapa apabila ada manusia yang enggan menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikan dan karunia Allah, jadi barang siapa yang enggan atau tidak mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan halusnya karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani, maka Allah akan menyeretnya, maka Allah akan menyeret dia untuk menuju kepadanya bisalasilil imtihani, dengan ujian yang bertubi-tubi. Maka kemudian yang ke-64, man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berusaha menghilangkan nikmat itu. Dan barang siapa yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Baik, dari hikmah ini maka kita bisa menumbuhkan kesadaran kita masing-masing bahwa ketika seorang hamba pada saat dia diberikan keluasan nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat untuk melakukan kebaikan dan ibadah, tapi dia tidak mau melakukannya, maka Allah akan paksa dia untuk menghadap kepadanya melalui ujian-ujiannya. Jadi Allah itu membagi hamba itu menjadi 3 golongan. Yang pertama ahlus shimal, kemudian ahlul yamin, dan as-sabiqun. Jadi yang pertama yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang enggan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah butuhnya kita ngaji, agar kesadaran kita secara bertahap dan perlahan itu tumbuh. Mengapa? Karena ketika seorang hamba tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba, ketika makhluk tidak sadar kalau dirinya adalah makhluk, maka itu artinya dia menginginkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya itu akan diganti, bukan dicabut, diganti. Kenapa? Allah itu sangat ingin hambanya senantiasa ingat kepadanya, senantiasa nyambung kepadanya. Wa amma ahlus shimal, adapun orang-orang yang golongan kiri, fala kalama alaihim idla iqbal lahum alallahi aslam. Jadi enggak perlu dibahas, katanya beliau. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sebenarnya sudah tidak mau menghadap, datang dan hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul yamin falahum iqbalun biwajhin ma lakin la khususiyah lahum li'annahum qana'u bidhahiri syariah. Jadi adapun orang-orang ahlul yamin, orang-orang yang baik, maka mereka menerima ketentuan-ketentuan syariat secara zahir, walam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqatin.
dan tidak ada keinginan dan tidak ada kemauan untuk berubah atau menoleh untuk menekuni yang namanya tarekat, apalagi yang namanya hakikat. Jadi cukup dengan syariat saja mereka sudah merasa nyaman. Jadi orang-orang yang memiliki kegelisahan ruhani sajalah yang dia akan menjadi as-sabiqun. Jadi as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang ahlul yamin ini adalah mereka yang telah menerima ketentuan-ketentuan hukum syariat. Maka kalau kita ingin jadi manusia yang menempuh jalan thariqah dan menjadi hakikat dan paham pada ma'rifah, maka kita kemudian dituntut untuk terus melangkah. Kalau badan, kalau jasmani ini akan selesai tugasnya ketika jasad ini sudah ditinggalkan oleh ruh, maka tugasnya badan ini selesai. Anehnya kita itu lebih banyak berpikir dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan badan ini, tapi jarang kita kemudian dengan semangat kuat, dengan kesungguhan kita kemudian menginginkan untuk menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sungguh-sungguh, maka kita biasanya kurang untuk itu. Ini satunya nih. Jadi kita kurang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya yang sekarang adalah kenapa ya saya ini kok tidak gitu. Jangan tanya orang lain, tanya diri kita masing-masing. Kenapa saya ini tidak ada keinginan untuk nambah ilmu, untuk menambah pengetahuan, itu kenapa gitu. Ngaji misalkan, atau nambah jumlah rakaat dalam sholat sunnah umpamanya. Kenapa kita tidak melakukan itu gitu. Maka di sini disebutkan bahwa orang yang merasa cukup dengan yang demikian itu la khususiyata lahum. Mereka bukan orang-orang yang punya keistimewaan, jadi bukan makhluk spesial di hadapan Allah. Jadi untuk menjadi makhluk yang spesial, hamba spesial di hadapan Allah, dan Allah mengistimewakan kita, maka kita jangan pernah merasa selesai. Jadi merasa selesai dengan perjalanan kita, kemudian merasa telah tuntas dengan seluruh yang kita lakukan. Tidak ada ceritanya orang kemudian, oh saya sudah terlalu alim, sudah terlalu pintar, maka saya nggak perlu belajar lagi. Itu nggak ada sebenarnya. Cuma masalahnya orang yang sebenarnya itu tidak alim, sebenarnya tidak pintar, kok nggak mau gitu, nyari lagi, nambah lagi pengetahuan dan wawasan. Terus kadang ada bilang, ya saya tidak ngajar Ustaz gitu. Walaupun kita tidak ngajar, tetapi sebenarnya jiwa kita ini, katanya Rasulullah SAW, itu an-nasu niyamun. Manusia itu senantiasa tidur. Faidamatu intabahu. Kalau sudah mati, baru mereka intabah. Intabah itu sadar. Sekarang gini, orang yang berada di alam dunia ini, alam dohir ini, kita semua menyaksikan segala sesuatu dengan mata kepala ini, dan itu semuanya dohir, tidak ada yang tidak dohir. Maka pertanyaannya adalah, yang sebenarnya membuat saya ini bisa ngomong itu siapa? Yang sebenarnya di dalam badan ini yang membuat saya kemudian merasa baik, yang kemudian saya merasa tidak baik umpamanya, atau kemudian merasa cukup dengan ibadah yang saya kerjakan, itu yang mana sebenarnya yang kita sebut dengan jiwa itu? Wong kepada jiwanya saja tidak tahu, maka secara langsung dia juga tidak akan tahu apa itu makanannya jiwa, apa yang menjadi sarapan paginya ruhani kita. Kita nggak peduli kemudian.
Tapi kalau yang namanya yang lapar itu badan, kita akan bingung cari nasi. Bahkan malam hari pun kalau yang lapar itu badan, kebetulan di rumah tidak ada nasi, kita akan keluar bersepeda atau bermobil untuk nyari makan. Dan sedangkan kenapa laparnya ruh itu, laparnya jiwa kita tidak pernah kita rasakan. Nah, ini yang kita koreksi bareng-bareng, kita koreksi bersama-sama. Maka untuk masuk kepada as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba melakukan perjalanan spiritual, melakukan perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala, faqad aqbalu 'ala Allah mutawajjihina ilaihi talibinal wusula ila ma'rifatih, yaitu dia yang senantiasa dan sengaja untuk terus menghadap, hatinya terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menghadap kepada Allah, apa? Qalibin, yang dia tujuannya itu adalah al-wusulu ila ma'rifatillah. Bagaimana sampai kepada ma'rifah kepada Allah, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sampai kepada pengetahuan ini, wahum fi dzalika ala qismain. Yang pertama yaitu mereka terbagi dalam dua golongan. Siapa yang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi mulaqafati ihsanihi wa qiyaman bi syukri in'amihi wa imtinanihi wa hum ahlu maqami syukur. Dan mereka siapa? Mereka adalah orang yang nyampe pada level atau derajat syukur. Mereka adalah manusia yang sampai kepada derajat syukur. Kenapa? Karena mereka menghadap Allah itu dengan apa? Ihsanihi, bimulaqafati ihsanihi. Dia menghadap kepada Allah dengan seluruh karunia yang melekat kepadanya, dengan seluruh nikmat. Jadi dikasih nikmat apapun membuat dirinya sambung pada Allah. Dikasih anak solih, dia ingat anaknya. Kemudian setelah dia ingat anaknya, dia doakan anaknya. Ketika dia punya orang tua yang baik kepada dirinya, maka dia kemudian bersyukur dengan kehadiran dan keberadaan orang tua itu. Ketika dikasih teman yang baik juga demikian. Maka berarti dia dengan nikmat dia bisa menjadi bersyukur. Maka orang seperti ini adalah orang yang sampai makom syukur. Maka seperti minggu yang lalu, jadi makom syukur inilah yang bisa menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri kita. Mengapa? Karena dengan syukur kita akan menerima setiap karunia Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat dan karunia. Nah, terus kemudian apa juga? Contohnya dikasih sehat, sehatnya kita gunakan untuk bekerja dengan niat untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita umpamanya. Kemudian yang berikutnya apa? Nikmat sehat kita gunakan untuk bangun malam hari, kemudian mengaji, bermunajat, dan seluruh aktivitas-aktivitas yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang diberikan oleh Allah akan kita pertanggungjawabkan. Jadi sehat ini bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sehatnya kita gunakan untuk berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini as-sabiqun yang tipe pertama. Jadi dengan banyaknya nikmat membuat dia lebih banyak beribadah, karena baginya ibadah itu adalah bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.